Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Kali ini kita akan mengupas tentang tokoh pewayangan yang memiliki kekuatan dahsyat. Kisah-kisah pewayangan memang syarat dengan budaya mitologi Hindu-Buddha yang kemudian berkembang lagi di Jawa. Kronik yang disajikan juga mengulas kehidupan Tribuana atau tiga dunia antara dunia dewa-dewi, manusia, dan kekuatan metafisik alam semesta yang saling bersinggungan. Ada beberapa sumber kisah pewayangan yang terkenal. Semuanya berasal dari kisah-kisah Weda yang dibagi ke dalam epos Mahabharata, Lokapala, dan Ramayana. Tema-tema lakon atau cerita wayang juga banyak menyajikan kisah-kisah tokoh ksatria ideal yang dianugerahi kekuatan dan kemampuan di luar batas manusia biasa, seperti senjata yang sakti mandraguna, kemampuan terbang, hingga menjadi sosok raksasa. Karakter-karakter wayang juga sering dijadikan inspirasi bagi kreator-kreator Indonesia untuk menciptakan sosok superhero yang berasal dari kearifan lokal Indonesia. Kali ini kita akan mengupas tentang 5 tokoh pewayangan yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Tokoh pewayangan pertama yaitu Bima. Bima adalah anak dari Prabu Pandu, Raja Astinapura, dan Dewi Kunti, orang tua dari Pandawa. Oleh karena itu, ia juga anggota dari Pandawa pula. Tokoh wayang yang menjadi inspirasi superhero Indonesia, Bima Satria Garuda. Bima Satria Garuda ini juga dikenal dengan nama Werkudara, Bratasena, Bimo Siwi, dan Kusumo Yudo. Dalam dunia pewayangan, Bima digambarkan sebagai sosok yang sangat memiliki karakter sebagai ksatria ideal. Bima adalah manifestasi dari seorang petarung dengan tubuh tinggi besar, berotot, dan atletis. Dalam epos Bharatayuda, Bima tampil sebagai petarung yang sadis dan brutal ketika berhadapan dengan Kurawa. Namun ia memiliki sifat yang sangat menyayangi keluarga dan banyak berkorban. Kelahiran Bima tidak lepas dari campur tangan Batara Bayu, dewa penguasa angin. Ayah Bima, Prabu Pandu, tidak bisa memiliki keturunan akibat kutukan dari seorang Brahmana. Kemudian Prabu Pandu dan Dewi Kunti memohon pertolongan Batara Bayu agar memberi anugerah berupa seorang anak, dan lahirlah Bima yang dianugerahi kemampuan setengah dewa. Dalam bertarung, Bima memiliki kekuatan fisik tak terbatas berkat ajian Bandung Bondowoso. Bima memiliki senjata Godo, Rujak Polo, dan Bargowo atau kapak besar. Godo Rujak Polo akan bertambah besar dan berat jika diadu dengan senjata-senjata musuh dan membuatnya bertambah kuat. Bima juga memiliki kuku Ponconoko yang sangat kuat. Kuku ini berasal dari pecahan gading Gajah Seno, sosok hewan gajah titisan Batara Bayu yang merobek kulit ari Bima dan membantu kelahiran Bima. Tokoh pewayangan yang kedua yaitu Arjuna. Nama tokoh wayang yang satu ini sangat terkenal dan akrab di telinga orang Indonesia. Arjuna memang terkenal dengan ketampanan dan kemampuannya dalam memikat wanita.
Karakternya juga banyak dinilai oleh banyak pakar budaya Jawa sebagai prototipe ideal ksatria Jawa. Arjuna merupakan adik dari satu ayah dan ibu dari Bima. Ia memiliki beberapa nama julukan seperti Janoko atau memiliki banyak istri, Permadi atau tampan, dan Parta atau pahlawan perang. Meskipun seorang satria, Arjuna memiliki watak yang lembut bahkan ketika berperang. Ia merupakan simbol kelembutan yang mampu mengalahkan hawa nafsu yang tercermin dari sifat kasar dan brutal. Dari julukannya sudah tergambarkan bagaimana karakter Arjuna. Dalam versi Jawa, Arjuna digambarkan sebagai ksatria yang memiliki ketampanan secara lahir dan batin. Ia gemar berkelana, bertapa, dan menuntut ilmu. Banyaknya istri yang ia miliki juga merupakan pemberian dari para resi atau pendeta. Banyaknya istri yang ia miliki juga merupakan pemberian dari para resi atau pendeta ketika ia telah selesai menuntut ilmu. Kedekatannya dengan para resi dan Brahmana membuat Arjuna banyak dianugerahi senjata dan kekuatan. Ia dikenal sebagai pemanah ulung dan memiliki beberapa mata panah yang sakti mandraguna. Arjuna memiliki ajian Naracabala yang membuatnya dapat memanah dengan teknik yang dapat melipat gandakan anak panah ketika dihempaskan. Senjata panahnya yang paling terkenal adalah panah Arda Dedali dan panah Pasopati. Panah Arda Dedali memiliki kemampuan mendeteksi gen. Panah ini tidak akan melukai makhluk yang masih memiliki garis keturunan yang sama dengan Arjuna. Sementara panah Pasopati bisa mengenai sasaran dengan tepat, seolah-olah memiliki sensor seperti rudal balistik. Tokoh pewayangan yang ketiga yaitu Anoman. Anoman terkenal karena perannya membantu Rama menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik oleh Raja Alengka Rahwana. Anoman merupakan tokoh wayang yang memiliki kemampuan setara dengan dewa, dan tidak hanya dalam hal kekuatan, Anoman juga dianugerahi kehidupan yang kekal oleh Batara Indra dan dapat menentukan kapan ajal menjemputnya. Ia adalah anak dari perkawinan Sang Hyang Manikmoyo atau Batara Guru dan Dewi Anjani. Kemudian diasuh oleh Batara Bayu. Meskipun memiliki rupa seperti kera putih, Anoman memiliki sifat seperti manusia yang mampu beradat istiadat. Dalam pewayangan Jawa, Anoman memiliki watak pemberani, setia, dan waspada, namun tetap rendah hati, tabah, dan berbudi bahasa. Sebagai anak angkat Batara Bayu, Anoman juga mewarisi kekuatan yang dimiliki keturunan dan anak angkat sang dewa penurun pada ksatria. Ia memiliki kemampuan dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cepat. Kekuatan ini disebut sepi angin. Selain itu, Anoman juga memiliki kemampuan menghancurkan apapun dengan kekuatan Aji Mundri. Dalam epos Ramayana, kekuatan Anoman digambarkan dalam beberapa cerita. Dalam lakon Anoman Obong, Anoman memiliki kemampuan tidak mempan terhadap api ketika dibakar hidup-hidup oleh Indrajit, putra Rahwana. Ketika pergi ke kerajaan Alengka di angkasa, Anoman mendaki gunung Mahendra dan mengubah dirinya menjadi sosok raksasa serta terbang laksana meteor ke angkasa. Tokoh pewayangan keempat yaitu Gatot Kaca.
Siapa yang tidak kenal dengan Gatotkaca? Sosoknya sempat ramai dibicarakan netizen setelah kemunculan wayang kulit Purwa Gatotkaca dalam film Star Trek Discovery. Gatotkaca juga muncul sebagai salah satu karakter dari games MOBA atau Mobile Legends Bang Bang. Di Indonesia, Gatotkaca juga hadir dalam karakter komik. Sosok Gatotkaca bisa dibilang adalah tokoh wayang yang paling banyak disukai oleh anak-anak. Ia terkenal dengan sebutan kesatria otot kawat tulang besi. Takdirnya sebagai kesatria mandraguna boleh jadi karena ia merupakan keturunan dari Bima, sang Werkudara. Gatotkaca lahir dari perkawinan Bima dengan Dewi Arimbi yang memiliki latar belakang keluarga raksasa. Sejak kecil, Gatotkaca adalah jagoan para dewata atau terah para dewa. Semua kesaktian ia dapatkan ketika bayi Gatotkaca yang dimasukkan ke dalam kawah Candra di muka dan diramu dengan segala kesaktian dewa. Perannya dalam membantu dewa memusnahkan angkara murka juga membuatnya dianugerahi kemampuan terbang tanpa harus khawatir dengan cuaca dan tidak terdeteksi oleh lawan-lawannya. Ia juga memiliki kekuatan Aji Narantaka dan Aji Brajamusti yang membuatnya kebal dan dapat menghancurkan apa atau siapapun yang dihantamnya. Dalam pewayangan Jawa, Gatotkaca digambarkan sebagai sosok paripurna atau sempurna dari seorang birokrat dan prajurit. Ia tidak pernah menuntut apa yang harus diberikan negara kepadanya, namun rela berkorban demi bangsa dan negara. Karakternya banyak menjadi contoh sebagai seorang abdi negara yang teladan. Walaupun bergaris keturunan dewa, Gatotkaca tetap memiliki kelemahan. Gatotkaca memiliki kelemahan pada pusarnya. Dalam epos Bharatayuda, Gatotkaca gugur dalam perang di padang Kurusetra setelah tertusuk oleh panah Kunta, senjata dari Raja Negeri Awangga, Adipati Karna. Tokoh pewayangan yang kelima, yaitu Kresna. Kresna merupakan tokoh pewayangan Jawa yang merepresentasikan filosofi Memayu Hayuning Bawana. Konsep tersebut merepresentasikan pemikiran manusia Jawa sebagai makhluk Tuhan yang harus hidup dengan menjaga keharmonisan dan keselamatan di dunia. Tugas Kresna sebagai penjaga ketertiban di dunia semata-mata karena ia merupakan titisan Batara Wisnu, sang dewa kesejahteraan. Prabu Kresna lahir dari perkawinan Prabu Basudewa, Raja Mandurapura, dan Dewi Mahendra. Sejak muda memang dikenal sebagai pribadi yang gemar berfilsafat dan menuntut ilmu untuk mencapai keutamaan. Meskipun anak dari seorang raja besar, ia tidak pernah tinggal di keraton atau kerajaan dari kecil. Sosoknya justru sangat dekat dengan rakyat kecil seperti pedagang dan petani. Sebagai titisan Batara Wisnu, Kresna memiliki beberapa kekuatan yang dimiliki dewa. Ia memiliki kemampuan Triwikrama, yaitu menjelma menjadi sosok raksasa besar Brahala Sewu. Dalam bahasa Jawa, Brahala berarti buruk atau jelek dan Sewu berarti 1000. Brahala Sewu banyak digambarkan sebagai sosok raksasa buruk rupa yang memiliki 1000 kepala dan banyak tangan yang menggenggam berbagai macam senjata. Triwikrama hanya akan muncul ketika angkara murka dan kejahatan telah menguasai dunia, serta dikala amarah Kresna telah mencapai puncaknya. Dikatakan kekuatan Brahala Sewu mampu menghancurkan satu kota hanya dalam sekali hempasan saja. Kakak dari Dewi Sumbadra ini juga memiliki pusaka yang juga dimiliki oleh Batara Wisnu.
Kresna memiliki cakra Bhaskara, sebuah senjata seperti anak panah yang ujungnya berbentuk roda bergerigi. Selain itu, ia juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan pusaka cangkok Wijaya Kusuma. Itulah 5 tokoh wayang yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.